Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo, tepat pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 Maret 2023. Mari saudara, saya mengundang setiap kita dimanapun kita berada, kita menyatukan hati untuk menerima sabda dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang terus memberikan kehidupan bagi kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah beri. Dan biarlah ketika kami mau mengawali hari kami mau mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami terus bertumbuh, iman kami terus kami isi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan yang berkehendak di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup dalam kasih adalah bagian terpenting dari kehidupan kekristenan sejak semula. Orang yang beriman diharapkan tidak terjebak pada tatanan konsep tentang kasih saja, tetapi kasih itu harus mewujud di dalam sebuah tindakan, sehingga firman itu menjadi nyata, bukan hanya menjadi sebatas sebuah pemikiran yang besar, tetapi diwujudkan dengan tindakan-tindakan nyata. Maka seringkali setiap kali kita membaca bagian Injil, pasti pemimpin ibadah selalu mengatakan, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mampu mendengar, mampu memahami, namun juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya setiap kita didorong untuk bukan hanya berhenti dalam tataran mengetahui, mengenal, memahami, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga iman kita menjadi iman yang dinyatakan, bukan hanya kita pahami saja. Nah, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari semulanya. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, namun juga melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam surat Yohanes ini, tema tentang kasih menjadi salah satu tema favorit yang dituliskan oleh seorang penulis Yohanes. Ia sangat menggemari bagaimana kasih itu menjadi sebuah identitas penting di dalam kekristenan. Maka daripada itu, ia mengharapkan supaya firman itu dinyatakan bukan hanya lewat perkataan, tapi juga lewat perbuatan. Maka kasih itu harus mewujud di dalam tindakan-tindakan keseharian kita. Hidup mengasihi menjadi wujud iman yang nyata. Maka dikatakan di bagian ini diceritakan bahwa sang penulis sangat senang ketika melihat umat Tuhan hidup dengan ketulusan hati, menaati firman Tuhan, mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ia senang bahwa jemaat masih hidup di dalam kebenaran. Ketika mereka menyaksikan ada kelompok-kelompok antikristus yang menggerogoti kehidupan umat kala itu, mereka diajak untuk kemudian meninggalkan Tuhan, hidup dengan egonya sendiri. Maka tantangan yang dihadapi oleh jemaat kala itu adalah bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan, yaitu menerapkan dengan kasih, atau hidup bagi dirinya sendiri, atau hidup dalam kepuasan batin. Yang penting kepuasanku terpenuhi, segala yang kuinginkan tercapai, ya sudah, aku tidak memikirkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Nah, itu menjadi tantangannya. Tetapi sang penulis mengatakan bahwa ia sangat bersuka cita ketika ia melihat bahwa jemaat Kristus kala itu masih tetap memegang teguh hidup di dalam iman. Ya, mereka bukan hanya memahami, tapi juga mereka memperjuangkan kehidupan hari lepas hari. Nah, itulah yang juga menjadi tantangan kita di dalam kehidupan kekristenan di kala ini.
hidup menurut diri kita atau yang biasa disebut dengan self-center atau hidup di dalam Christ-center. Memang bukan hal yang mudah ketika kita menyatakan kasih, terlebih ketika kita berbicara saling mengasihi. Terkadang menjadi berat ketika kita harus mengasihi orang-orang yang sudah melukai kita, mencintai, mengasihi orang-orang yang mungkin tidak suka kepada kita. Kalau kita mengasihi orang-orang yang kita kenal, mereka yang berbuat baik, tentu itu bukan perkara yang susah. Tapi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak kita sukai, orang-orang yang melukai kita, tentu hidup di dalam kasih atau menyatakan kasih kepada mereka menjadi satu hal yang berat. Tapi mari kita memahami bahwa dalam kehidupan ini kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Justru kita harus menyadari di tengah keterbatasan kita meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada setiap kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, nyatalah kasih itu di dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kiranya firman hari ini boleh memperteguh setiap kita untuk boleh terus menyatakan cinta kasih Bapa di dalam setiap langkah hidup kita. Mari bersama-sama kita akan menutup perenungan kita di dalam doa. Tuhan, kami sungguh menyadari di tengah segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami acap kali lalai untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Bahkan ketika kami diminta untuk mengasihi, itu menjadi suatu hal yang berat ketika kami harus mengasihi orang-orang yang tidak suka kepada kami. Namun kiranya kasih-Mu lah yang menuntun kami dan memberikan kekuatan kami supaya kami benar-benar menyatakan hal itu di dalam kehidupan kami. Maka tuntunlah kami Tuhan supaya firman ini menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah Bina Iman GKI Klasik Solo tepat pada hari ini Senin tanggal 13 Maret. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya kasih Tuhan terus menyerta setiap karya kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.